Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam perkuliahan perkembangan peserta didik. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang perkembangan menurut teori humanistik. Nah, teori humanistik muncul pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap teori psikodinamika dan behavioristik yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Memasuki tahun 50-an, terdapat dua teori besar yang berpengaruh di berbagai perguruan tinggi di Amerika pada waktu itu, yakni pemikiran Sigmund Freud dan juga John Watson. Nah, di tengah menguatnya pengaruh kedua aliran tersebut, maka tampillah seorang Abraham Harold Maslow. Nah, dia mencoba memformulasikan gagasan-gagasan dua tokoh pendahulunya. Maslow sebenarnya sudah banyak belajar dari para pemikir sebelumnya, yaitu Freud dan Watson. Namun dia kemudian memperkenalkan sebuah metode psikologi baru yang akhirnya menjadi semacam psikologi mazhab ketiga, atau sering disebut dengan psikologi humanistik, psychology of being. Ini psikologinya Maslow, psikologi jalan ketiga atau mazhab ketiga. Nah, inti dari teori ini adalah memanusiakan manusia. Humanistik atau memanusiakan manusia. Manusia sejak lahir dipandang sebagai makhluk yang memiliki berbagai potensi, baik itu jasmani, panca indera, pemikiran, perasaan, potensi karsa atau kemauan, potensi cipta, karya, nurani atau kesadaran ketuhanan dan keagamaan. Jadi, sejak lahir manusia dianugerahi dengan berbagai potensi itu. Dan berbagai potensi tersebut dapat dibina dan dikembangkan bagi pemenuhan dan keberlangsungan hidup manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, bagaimana peran pendidik dalam mengembangkan potensi yang ada pada diri manusia tersebut? Nah, di sini tujuan utama dari para pendidik sesungguhnya adalah membantu anak didik atau siswa untuk mengembangkan dirinya. Membantu masing-masing siswa untuk mengenali diri mereka sebagai manusia yang berbeda dengan manusia yang lain atau sebagai makhluk yang unik, dan membantu mereka untuk mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Jadi tugas utama pendidik bukanlah menjadikan siswa seperti dirinya tapi membantu siswa untuk menjadi dirinya sendiri dengan potensi yang ada dimilikinya, yang dimilikinya, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Keberhasilan pendidikan bukanlah menjadikan siswa berhasil melaksanakan instruksi-instruksi dari para pendidik atau para guru tapi pendidikan berhasil ketika siswa mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, ini kira-kira secara umum pandangan tentang teori humanistik dalam pendidikan. Menurut Maslow, pendidikan diyakini akan memberi tekanan lebih besar pada pengembangan potensi seseorang, terutama potensi untuk menjadi manusiawi, memahami diri dan orang lain dalam mencapai pemenuhan atas kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan tumbuh ke arah aktualisasi diri. Sebagian besar tindakan manusia, menurut Maslow, itu menampilkan usaha untuk memuaskan kebutuhan. Dan kebutuhan itu bersifat hierarki. Ini yang kemudian dikenal dengan
teori kebutuhan menurut Maslow, yaitu hierarki kebutuhan, teori hierarki kebutuhan, hierarchy of needs. Ini teori Maslow. Jadi kebutuhan manusia itu bisa digambarkan seperti piramida. Di bawah piramida adalah kebutuhan yang bersifatnya fisiologis. Ini kebutuhan yang sifatnya usaha untuk menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik, ya, seperti makan, minum, pakaian, ya, istirahat atau tidur. Ya. Ini kebutuhan yang pada piramida paling bawah. Di atas kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan akan rasa aman, yaitu kebutuhan keamanan, stabilitas, ya, teraturan, ya, kebebasan dari rasa takut dan cemas dan sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman. Di atas itu ada kebutuhan keinginan untuk dimiliki dan dicintai atau mencintai. Ini kebutuhan akan cinta, ya. Tidak sekedar fisik, rasa aman, tapi sudah pada yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan akan dicintai dan mencintai. Di atas itu adalah ada kebutuhan tentang penghargaan terhadap diri, baik berupa reputasi, status, ya, atau pencapaian tertentu. Manusia merasa ingin dihargai dalam hal itu. Dan di puncak piramida kebutuhan Maslow itu adalah pengembangan diri atau aktualisasi diri. Semua kebutuhan manusia dalam jenis apapun akan diarahkan mencapai puncaknya, yaitu dalam rangka untuk aktualisasi diri. Ini Maslow. Tokoh lain yang juga tokoh teori humanistik itu adalah Carl Rogers. Ya, kalau Maslow tadi menekankan pada kebutuhan untuk aktualisasi diri, tapi Carl Rogers ini menekankan pada pembelajaran yang bermakna. Dan pembelajaran yang bermakna menurut Rogers itu adalah ketika pembelajaran itu memiliki kaitan dengan keutuhan seseorang, ya, oleh diri sendiri, atau dorongan belajar dari diri sendiri, ya, kemudian diresapi sehingga bisa mempengaruhi perilaku, sikap, dan juga kepribadian, dan juga dievaluasi oleh siswa. Nah, dengan melalui proses tersebut akan dapat disimpulkan oleh siswa apakah belajar mereka itu bermakna atau tidak. Ini menurut Carl Rogers, jadi pembelajaran yang bermakna. Jadi setiap proses belajar itu selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk apakah proses belajar itu ada kaitannya dengan keterlibatan individual siswa, ya, secara personal, ya. Baik pengetahuan, perasaan, ya, atau sikap, ya. Kemudian semua pembelajaran dimulai dari siswa, dari diri sendiri siswa, ya, bukan dari orang lain, ya. Bukan atas desakan atau bahkan paksaan dari orang lain, ya, tapi dari siswa sendiri. Sehingga dengan begitu maka pembelajaran akan bisa meresap, ya, akan diresapi oleh siswa, ya, akan bisa dihayati, ya. Dan pada akhirnya siswa juga akan mengevaluasi diri sendiri, ya, apakah belajarnya tersebut, ya, itu sudah mengacu pada pemenuhan kebutuhannya atau membawa siswa kepada tujuannya. Kalau sudah bisa dikatakan memenuhi kebutuhan atau menjawab tujuan siswa, tujuan belajar siswa, maka pembelajaran itu bisa dianggap bermakna. Ini menurut Rogers. Nah, tokoh lain yang juga mengemukakan tentang teori humanistik adalah Arthur W. Combs. Dia menekankan pentingnya makna atau meaning. Makna. Sebuah konsep dasar yang sering digunakan, ya, tentang makna, ya. Bahwa belajar terjadi apabila bermakna bagi individu. Seorang guru tidak boleh memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan, ya, dengan kehidupan para siswa. Misalnya anak tidak bisa matematika,
Nah, dia bukan berarti bodoh tentang matematika ya, tapi karena mereka ya enggan ya, atau terpaksa ya. Sebenarnya mereka tidak ada alasan penting untuk mempelajarinya ya, barangkali tidak sesuai dengan kebutuhan hidup mereka ya saat itu. Sehingga perilaku buruk siswa itu sebenarnya tidak lain hanyalah dari ketidakmampuan ia untuk melakukan sesuatu yang tidak akan memberikan kepuasan baginya ya. Jadi seorang siswa mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik ya, itu karena mereka menganggap itu ya tidak sesuai ya, tidak mampu atau tidak dianggap tidak bisa memenuhi pusat kepuasan bagi dirinya. Nah, sehingga ya akhirnya dia melakukan tindakan yang kurang baik. Jadi ini tentang makna, meaning ya. Pelajaran akan bermakna ya, apabila ya betul-betul sesuai dengan kebutuhan siswa ya, apa yang relevan bagi hidupnya ya. Nah, tokoh yang terakhir tadi Combs, Arthur Combs. Pembelajaran model Combs ini mensyaratkan pentingnya keterhubungan antara materi pelajaran dengan dunia siswa. Dan dengan keterhubungan itulah pembelajaran akan bisa menjadi bermakna bagi siswa. Jadi pembelajaran itu akan bermakna bagi siswa apabila ada keterkaitan, ada keterhubungan antara materi dengan dunia siswa. Semakin dekat keterhubungan itu, maka semakin bermakna bagi siswa. Tapi semakin jauh, berarti materi itu semakin kurang bermakna bagi siswa. Nah, sehingga menurut Combs, memahami tingkah laku siswa itu menurut teori ini, teori humanistik, itu adalah dengan memahami sudut pandangnya, memahami perspektifnya terhadap sesuatu ya, terhadap dunia. Bagaimana persepsinya, bagaimana keyakinannya ya, bagaimana tujuan-tujuannya ya. Sehingga dengan cara mengubah itu semua ya, maka akan berubahlah perilaku siswa tersebut. Jadi untuk merubah perilaku siswa yang misalnya kurang atau belum baik, maka ya dengan cara merubah pandangannya terhadap sesuatu ya, pandangannya, keyakinannya, persepsinya ini. Sehingga dengan berubahnya persepsi, keyakinan, ya, pandangan, maka akan berubah pula perilakunya. Menurut Combs. Ya, begitu kira-kira sebagai bahan stimulasi untuk kita mempelajari teori ini ya. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke dalam forum diskusi.